Terry, mengenai pemberian suap kepada para hakim ini memang ada kecenderungan untuk bisa memberikan cash sehingga kemudian tidak susah untuk bisa menelusuri follow the money begitu ditransfer ke lewat rekening siapa. Tapi ternyata Prof Hipnu sudah mengatakan jika kemudian termasuk bukti barang emas yang ditemukan di rumah Zulfikar, ternyata kemudian bisa diketahui siapa yang memberi, siapa yang membeli emas tersebut. Apalagi mungkin yang bisa kita telusuri dari uang-uang yang beredar dalam pusaran kasus ini. Ya. Saya yakin dan percaya teman-teman Kejaksaan Agung ini sudah biasa ya melakukan tugas dan kewajibannya. Tinggal berani mengungkap secara tuntas atau tidak dan mau atau tidak. Jadi levelnya bukan unable Mbak, tapi willing atau tidak nantinya. Itu mungkin tekanan publik akan muncul di sana karena sekali lagi ini sudah kita ketahui bersama bagaimana proses-proses itu dilakukan. Bahkan sejumlah uang yang ditemukan dalam tempat kejadian perkaranya juga nilai nominalnya kan nggak kecil. Dan mungkin itu tidak hanya dari satu mata rupiah. Ini seakan-akan jadi semacam ATM hidup atau ATM berjalan ya. Uangnya bisa 920 miliar. Itu cara mengeluarkannya juga bagaimana? Kan uang kartal itu kan ada pembatasan harusnya kan. Yeah. Ini bagaimana? Apakah benar bahwa saya malah mau melihat pada yang awal. Apakah benar pengakuan dari Zahro ini, si ZR ini bahwa ini memang sepenuhnya uang miliknya. Kalau nggak salah kan klaimnya begitu ya, karena ini akibat perbuatan dia menjadi maklar kasus kalau tidak salah ya, di beberapa media disampaikan demikian selama 10 tahun. Saya coba berhitung 10 tahun itu sama dengan 120 bulan Mbak. Kalau 920 miliar dibagi 120 bulan itu setiap bulannya harus mendapatkan 8,3 miliar. Kasus apa yang bisa ditangani seseorang yang bisa dapat dalam 1 bulan pasti nilainya nominal tetapnya sekian. Sedangkan kalau kita telisik lagi harusnya dilihat juga posisi yang bersangkutan ini ditempatkan di mana sebelum terakhir posisinya adalah kalau nggak salah di Badan Diklat ya. Nah ini perlu dikonfirmasi kalau saya tidak salah mencatatnya itu. Nah di posisi yang lain apa? Nah, ini kan kita bisa berlogika semua sehingga akan ketemu sebenarnya titik-titik simpul tadi. Dia bersinggungan dengan siapa, berkomunikasi seringnya dengan siapa. Saya rasa untuk hal semacam ini sangat mudah untuk membuka tabir tadi ya. Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Dan apa yang disimpan itu pasti akan tercium juga. Saya rasa ini bukan lagi persoalan masalah ya, yang sangat teknikal yang sulit untuk dibuka ya. Karena ini udah sangat mudah. Ini sesuatu yang sebenarnya orang lain, bukan orang hukum pun banyak sudah mencium praktik-praktik busuk ini ya. Bahwa ada pengaturan di dalam mekanismenya, jalurnya siapa nanti kemudian ini hakimnya dari A sampai B sampai C bisa diatur. Itu mungkin orang yang luar hukum pun sudah pernah bisa berpikiran sejauh itu. Tinggal fenomena-fenomena itu kemudian ditangkap sebagai sebuah dorongan motivasi untuk membuka ini secara tuntas atau tidak. Saya rasa ini jangan sampai kentang ini kasus ini. Jadi tanggung sekali karena akhirnya ujung-ujungnya ya hanya ditampilkan hanya satu orang tadi yang sebagai pelaku. Khawatirnya dia mengatakan bahwa ini semua pribadi saya yang salah. Nah kalau dia menutup diri dan memutus itu semua, diberhenti di dirinya, kemudian tidak ada willingness lebih dari aparat penegak hukum untuk mencoba menggali lebih dalam, ya saya katakan ini law in the textbook lagi Mbak. Baik. Kita menunggu kemudian masing-masing pihak untuk bisa memanfaatkan momentum ini untuk bisa buka suara dan menguak semuanya. Prof Hipnu, Pak Joko, kemudian Mas Hedi, kita lanjutkan perbincangan, tapi di segmen berikutnya, apa kabar Indonesia Malam akan segera kembali saat lagi. Kepada siapa aliran dana yang ada di dalam pusaran kasus vonis bebas Ronald Tanur ini akan mengantarkan kita? Kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana aliran dana, berapa juga jumlah besaran uang yang diberikan oleh pihak penyuap. Tadi Prof Hipnu juga sudah menjelaskan kepada kita bagaimana pelaku aktif, pelaku pasif. Nah ini kita lihat kembali. Teka-teki aliran uang kasus suap vonis bebas Ronald Tanur ini ada 4 tersangka yang memang ditetapkan lebih dulu, lebih awal. Ada 3 hakim yang memberikan vonis bebas kepada Ronald Tanur, Erin Tuah Damanik, kemudian Hakim Mangapul dan juga Heru Hanindyo. Kemudian wanita ini bernama Lisa Rahmat, ia disebut sudah kenal cukup lama dengan ibunda dari Ronald Tanur yaitu Beriska Wijaya. Nah Lisa Rahmat ini kemudian juga membantu untuk memberikan uang suap kepada para hakim yang mengadili kasus Ronald Tanur. Kita lihat juga dari rumah Lisa Rahmat di Surabaya, ini kemudian ditemukan
uang dengan mata uang USD ataupun juga dolar Amerika Serikat dan juga dolar Singapura. Anda juga bisa lihat ada dua tempat di mana diambil barang bukti berupa uang ini, yaitu rumah di Surabaya dan juga apartemen Lisa Rahmat di Menteng, Jakarta Pusat. Mata uang rupiah, mata uang dolar Amerika Serikat dan juga mata uang dolar Singapura. Kemudian dari kediaman Erin Tuah Damanik yaitu di apartemennya di Surabaya, juga ini yang diambil oleh pihak kejaksaan uang senilai 97 juta rupiah dalam mata uang rupiah, kemudian juga ada 32.000 Singapura atau dolar Singapura dan juga ringgit Malaysia sebesar 35.992. Anda sudah bisa lihat bagaimana jika dikonversikan menjadi rupiah 378 juta lebih dan 129 juta lebih. Tidak hanya ditemukan di apartemen Erin Tuah Damanik di Surabaya, tapi juga di kediamannya yang ada di Semarang, dan itu juga dalam mata uang USD ataupun juga dolar Amerika Serikat dan juga dolar Singapura. Anda juga bisa jumlahkan sendiri berapa jumlahnya jika dikonversi menjadi rupiah. Lalu bagaimana dengan temuan dari kediaman Heru Hanindyo selaku hakim juga Pengadilan Negeri Surabaya yang memberikan vonis bebas terhadap Ronald Tanur? Dari apartemennya di Surabaya ditemukan 104 juta rupiah. Ada juga mata uang yen Jepang senilai 100.000 atau 10 juta sekian. Kemudian juga dalam dolar Amerika Serikat dan juga dolar Singapura. Ini adalah uang cash yang disimpan oleh salah satu hakim di rumahnya ataupun juga di apartemennya di Surabaya, Heru Hanindyo. Kemudian hakim ketiga, Mangapul, yang juga tiga hakim ini kemudian saat ini sudah tiba di Jakarta, diberangkatkan ke Kejaksaan Agung Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut. Di dalam apartemennya di Surabaya ditemukan uang dalam mata uang rupiah, kemudian juga dolar Amerika Serikat dan juga dolar Singapura. Yang terbesar nilainya adalah 378 juta atau dolar Singapura, kemudian dikonversikan senilai 378 juta rupiah. Kita lihat ini adalah temuan-temuan dari hakim-hakim, tepatnya 3 hakim dan juga 1 orang yaitu pengacara Lisa Rahmat tadi yang merupakan pengacara dari Ronald Tanur yang sudah dijelaskan juga oleh Abdul Qohar. Ini merupakan kenalan dari ibunda Ronald Tanur dan juga membantu untuk bisa mengatur bagaimana hakim-hakim ini atau siapa hakim yang dipilih untuk mengadili kasus Ronald Tanur. Nah, Prof. Ibnu, selain kemudian melacak aliran uang, apakah kemudian siapa yang berinisiatif untuk bisa menghubungi para hakim? Siapa yang berinisiatif untuk bisa menyuap para hakim dan juga nanti menentukan nilai besaran para hakim ini? Ini juga menjadi faktor pemberat terhadap para tersangka, Prof. Ibnu. Iya, Mbak. Jadi gini, nanti ini perdebatannya adalah kalau pelaku aktif itu kita bisa dilihat di dalam pasal 5 Undang-Undang Tipikor, pelaku pasif juga pasal 5 huruf 1 ayat 1B. Dalam hal ini kalau nanti, saya kira itu pembuktinya clear, Mbak, karena namanya suap itu sudah ada kesepakatan pemberi dan penerima. Sehingga kalau kita melihat dalam Undang-Undang Tipikor pasal 5, pasal 6 itu adalah 5 tahun.